Oke, teman-teman semuanya, banyak sekali yang mengadu di grup tentang pengalihan data pinjol ke agensi, dan datanya akan dialihkan ke pihak lapangan. Nah, apalagi menjelang akhir tahun, 2 bulan lagi sudah tidak terasa ya. Kita lihat dulu di grup WA atau hal yang disampaikan DC tentang penagihan dan pengalihan ke pihak agensi ya. Nah, untuk teman-teman yang banyak bertanya apa yang akan terjadi kepada data saya, jangan panik dulu, karena sebenarnya DC berbuat seperti ini hanya untuk mengalihkan perhatian kalian semua. Bagi kalian yang sedang galbay, karena DC itu penggajiannya tergantung kepada kalian ya, kalian membayar atau tidak. Nah, kembali lagi kepada pinjol-pinjol sebelumnya yang banyak sekali digagal bayarkan. Itu rata-rata karena mereka tidak berhasil mempengaruhi nasabahnya sehingga terus-terusan gagal bayar. Nah, kalau ada model-model yang seperti ini, teman-teman perhatikan ya. Kalau yang namanya pengalihan data, perlu diperhatikan sekali. Yang pertama itu, kejadian pengalihan data ini sebenarnya keadaan yang wajar. Biasanya ini terjadi di antara 1 atau 2 bulan gagal bayar karena memang otoritas jasa keuangan menyetujui pinjaman online bekerjasama dengan pihak ketiga yang legal untuk menagih hutangan kalian ya. Jadi kalau ada kata-kata penagihan, ada kata-kata ke rumah kalian, itu adalah suatu yang hal wajar ya. Hal ini bukan karena data kalian dijual atau eh, ya dijual lah, istilahnya seperti itu. Ada bahwa untuk yang namanya data dijual itu tidak akan ada ya, itu hanya kata-kata saja dari DC-nya untuk menakuti kalian ya, mungkin seperti itu. Nah, kemudian kalau ada DC yang menyampaikan bahwa nanti akan ada DC lain lagi yang akan menagih, yang akan datang ke rumah kalian, yang akan menagih hutang kalian, itu jangan langsung ditakuti. Karena kalau hal yang seperti ini itu wajar, karena setiap DC itu selalu diberikan target. Kalau DC-nya tidak mencapai target, otomatis DC akan diberhentikan atau dipindah wilayah kerjanya maupun diturunkan ratingnya. Itu wajar sekali ya. Seandainya kalian menemui hal yang seperti ini, biarkan saja mau DC yang seperti apapun yang datang. Kalau memang belum ada dana, sampaikan saja belum akan dibayar. Semua DC-DC yang seperti ini pastinya akan lelah dengan sendirinya dan akan bosan dengan sendirinya. Dan jangan pernah takut ketika DC datang ke rumah dengan beberapa ancaman ya. Jangan ketakutan, itu hal yang masih wajar dalam penagihan ketika kalian masih gagal bayar, karena setiap debt collector itu mempunyai tugas di masing-masing wilayah, misalkan wilayah A, wilayah B, dan sampai lagi ke wilayah kalian, atau mungkin itu membutuhkan waktu yang berbulan-bulan ya, jadi tidak usah kaget. Kalau ada yang seperti ini, bagaimana dengan data kita yang katanya akan dialihkan atau dijual? Apakah kita akan mendapatkan masalah nanti ketika mengajukan pinjaman lagi? Itu tidak jadi masalah ya, karena setiap DC sejatinya itu hanya akan mempengaruhi dan menakuti kalian, mempengaruhi pola pikir kalian agar kalian membayar. Dan mirisnya lagi, ada
seseorang yang datang ke perbankan, salah satu bank yang ada di wilayahnya, kemudian dia ada galbay, terus CRCS-nya itu mengatakan bahwa kalau mau membayar atau melakukan pinjaman itu lunasi dulu hutang yang ada di slik OJK. Nah, dia melunaskan hutangnya di bank tersebut dan dia bertanya ke CS-nya ya, seandainya tidak dilunaskan apa yang akan terjadi? Dan jawabannya itu seperti ini ya, katanya nanti dari pihak keluarga, dari anak maupun orang tua atau saudara kita itu akan kena dampaknya. Itu adalah jawaban yang sepertinya tidak benar ya, karena beberapa teman di grup itu pernah menemukan kasus baik yang galbay salah satu orang, suami atau istri, anak, saudara. Nah, itu tidak ada dampaknya ya, tidak ada masalah juga sebenarnya, tidak akan berpengaruh ke hal apapun di keluarga. Nah, saya ulangi lagi seperti itu ya. Kemudian untuk pemula yang galbay, yang baru lihat di grup ini, jika ada data di kalian, itu saya sampaikan tidak akan terjadi apa-apa. Pengalihan data itu wajar karena dalam suatu aplikasi itu ada beberapa orang yang menggunakan. Itu banyak sekali ya. Bahkan sampai jutaan atau ratusan ribu yang gagal bayar. Otomatis kalau semua orang galbay ini tidak bisa ditangani oleh hanya 2 atau 3 DC, caranya dia bekerja sama dengan pihak ketiga atau agensi yang dikhususkan untuk menagih. Jadi itu hal yang wajar ya. Jangan kalian pikir nanti data kita dijual, dialihkan, disalahgunakan, itu tidak ada ya. Semua yang dikatakan DC itu tujuannya hanya untuk menakut-nakuti. Seperti itu ya. Nah, pengalihan data ini biasanya hanya terjadi di beberapa wilayah momen saja ya, seperti momen akhir tahun ini di berbagai wilayah atau di momen libur yang panjang hari nasional. Nah, baik itu hari raya maupun itu hari libur nasional, itu hari-hari yang liburnya sangat panjang, itu momen seperti itu banyak sekali digunakan oleh DC ini untuk terus menakut-nakuti kalian dengan kata-kata pengalihan data, dengan kata-kata berbagai macam lah yang keluar dari DC tersebut. Sekian video ini, sampai bertemu lagi di video berikutnya ya.